Dulu kita pernah mencoba di Gunung Kendali Sodo dengan menggunakan beberapa kaleng. Jadi kita pakai hitung dulu waktu itu bahwa anak orang yang pernah hilang di Gunung Kendali Sodo itu harinya hari apa, bukunya apa, fotonya apa, jamnya jam berapa gitu. Sehingga kita waktu itu sengaja ngumpulin sekitar 12 kaleng, kita kasih warna macam-macam, kita kasih warna satu-satu dan kita tandain, kita taruh per 1 meter di daerah mendekati anak tersebut hilang. Tepat di jam yang ditentukan, ya tidak berani menunjukkan hari dan jamnya karena saya juga nggak mau kalau mungkin ada orang nyoba hilang di sana beneran nanti saya kena masalah. Itu 4 kaleng hilang lontrang gitu, tiba-tiba 4 kaleng hilang dan kita tahu koordinat titiknya, langsung kita langsung kita taruh dengan GPS dan itu kita temukan di Gunung Sewakul. Jadi teman sudah nunggu di Gunung Sewakul. Dan di Gunung Sewakul waktu kita hubungi bahwa ini 4 kaleng hilang dari sini, warna ini di sana ditemukan nggak? Ya ketemu mas. Jadi berarti memang bener ada sistem teleportasi seperti itu. Jadi caranya banyak sederhana asal kita mau ini ya, mau mengikutin cerita orang yang hilang, kemudian waktu dan sebagainya kita cocokin, baru kemudian nanti kita mencoba di hari yang lain di hitungan waktu yang sama gitu loh. Biasanya terjadi, artinya itu masih aktif dan aktifnya tapi tidak tiap hari gitu, di hari-hari tertentu. Monggo kalau mau dicoba bisa berulang gitu. Jadi posisinya kan ada di Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul. Jadi tinggal nanti dikumpulkan informasi lagi tentang waktu dan hari yang tepat gitu untuk melakukan di sana. Cuman monggo kalau mau melakukan, karena kan lebih baik memang ke lapangan sih. Jadi supaya jangan hanya dengar cerita dari saya gitu. Minimal bisa dengar cerita dari banyak orang yang sering ke sana itu, jika ada orang hilang dan sebagainya itu ketemunya kan 12 km gunung sebelah ketemunya gitu. Jadi itu bisa dicoba. Kalau nggak berani nyoba ya minimal ada minimal mencari informasi itu betul nggak cerita tersebut. Terus tapi ya itu harus siap mental ya, jadi jangan kemudian nanti saya yang disalahkan gitu. Yang paling penting kita ini tugasnya hanya memberikan informasi, ada hal yang tidak beres di sana dan ini nggak pernah diteliti dan selama ini hanya dianggap asumsinya adalah hantu gitu kan. Nah ini kita tidak mau seperti itu, makanya kita berusaha mencari alasan yang logis bahwa di sana nggak ada apa sebenarnya. Itu batu bronjongan itu kan biasanya dipakai untuk membendung sesuatu bangunan supaya tidak longsor. Biasanya teori waktu ketika saya masih kecil itu kan selalu dikatakan bahwa pegunungan itu akan gampang longsor ketika gunungnya gundul gitu kan, ketika nggak ada tanaman gitu, kurang pohon-pohonan, karena akarnya itu kan seharusnya bisa, akar pohon yang gede-gede itu bisa menahan supaya kalau ada hujan besar dia tidak tererosi gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Di beberapa pegunungan kita itu sangat mencurigakan karena hujan seperti apapun gunung-gunung gundul ini nggak longsor. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sistem bronjongan yang dipasang di bawahnya, yang sudah dipasang sengaja, bukan dipasang secara alami. Itu menyangga dan makin ke bawah batunya makin besar gitu. Jadi dipasang miring sekitar 30 derajat kemiringannya rata-rata, untuk menyangga supaya lapisan tanah di atasnya tidak pernah longsor walaupun gundul gunungnya. Itu ada Gunung Melakon yang pernah kita gali di sana, salah satunya seperti itu. Jadi kita menunjukkan bahwa batu bronjongan itu tidak alami. Ya, kalau batu bronjongan ya tadi memang batu bronjongan yang dibikin manusia zaman sekarang bentuknya seperti itu, tapi batu bronjongan yang menahan gunung-gunung yang tidak bisa longsor tadi walaupun gunungnya gundul itu adalah juga bukan batuan yang alami. Itu tersusun tidak sesuai dengan teori biologi seharusnya. Kalau biologi harusnya nggak begitu, kemiringannya tidak seperti itu gitu. Maka kalau mau menggali kalau menemukan situs itu yang pertama kali kalau ada batu bronjongannya berarti ada bangunan di dalamnya. Tapi ingat, hati-hati bahwa ada yang mengendalikan wilayah itu. Sehingga amatin sinyalnya dulu. Kalau sinyalnya menuju ke titik yang berbahaya sebaiknya jangan dilakukan. Atau bisa negosiasinya kalau ngerti caranya bicara, ngerti caranya menegosiasi, ngerti bahasanya mereka.
Nah, itu baru bisa sinyalnya akan bertahan di antara sinyal yang saya katakan tadi. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab, karena memang bahaya kalau tidak tahu. Ya, keberadaan bis pahala kencana yang nyasar itu kan juga menunjukkan bahwa bus itu salah memasuki wilayah area 36 yang ada di wilayah kita, yang di wilayah Pulau Jawa. Karena di sini dengan area 36 tidak hanya di selatan, karena kemungkinan dengan area 36 ada di 3 posisi. Nah, bus ini salah posisinya pada saat ada perbaikan jalan, karena merasa sebagai masyarakat di sana menganggap bahwa hafal jalanan di situ, sehingga si sopir bis kemudian berbelok cari jalan memutar untuk menghindari jalur yang macet tadi, diikuti oleh 2 truk molen kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba dia jadi terheran-heran karena tiba-tiba merasa mentok di depan ada pohon jati. Pada saat dia mau berusaha mundur, di belakang ada 2 truk molen, dan ketika itu truk molen juga nggak bisa mundur, di belakangnya ada pohon jati juga. Jadi itu kan berarti ada beberapa tempat yang sebagai posisi mereka keluar dan ada posisi mereka balik gitu, seperti dipindahkan di posisi yang nggak mereka ketahui, sehingga akhirnya pada saat keluar dari lokasi itu kan mereka harus motongin pohon jati tersebut gitu Pak, baru bisa lepas dari situ. Itu kasus yang sebenarnya hampir mirip dengan Gunung Kendali Sodo, Gunung Sewakul, Gunung Gede, dan Gunung Putri. Itu mirip banget dengan cerita itu, teman. Bedanya kalau yang di Gunung Kendali Sodo sama Sewakul karena ada di atas ketinggian, sehingga bis dan truk serta truk molen nggak sampai sana gitu Pak. Kalau ini kan karena ada di daratan rendah, sehingga truk molen bisa sampai sana gitu. Ya masalahnya sama, cuman kemudian karena merasa bahwa salah ambil, sehingga kembalikan lagi. Pada dasarnya ada 2 jenis, teman. Bangsa yang tidak bisa kita lihat ada 2 jenis. Jadi dari area 36, karena mereka memang manusia nggak mau dilihat, dan bukan manusia memang ada. Jadi ini tergantung dari lokasi itu apa dulu gitu. Kalau di Jawa sendiri kan dikatakan ada jagatnya Ari Loko, itu tempatnya zaman bangsa Kajiman, dan ada negara Adidoso Purwo, diceritakan seperti itu kan. Makanya di sini kita harus ngerti dulu, harus bisa membedakan dulu. Nah, untuk bisa membedakan itu kan, untuk yang sifatnya itu bangsa halus, itu kan pasti tidak akan ada efek yang bisa mempengaruhi sifat-sifat fisika yang ada di sekitarnya. Misalkan seperti mempengaruhi matahari terbit atau matahari tenggelam, tidak bisa mengaruhi gerakan matahari.